Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, nama saya Surya Eko Dinata dan teman saya Hendy Marsekal. Kami akan membahas tokoh perkembangan pemikiran ekonomi Islam, yaitu Al-Makrizi. Nama lengkap Al-Makrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuan, Kairo pada tahun 766 Hijriah atau sekitar 1364 hingga 1365 Masehi. Keluarganya berasal dari Makriza, sebuah desa yang terletak di kota Ba'laba. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal sebagai Al-Makrizi. Al-Makrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Yang pertama, konsep uang. Sebagai seorang sejarawan, Al-Makrizi mengembangkan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia, meliputi sejarah dan fungsi uang. Menurut Al-Makrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Makrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia, serta mempunyai bobot 2 kali lebih berat di masa silam. Setelah Islam datang, Rasulullah SAW menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengkaitkannya dengan hukum zakat harta. Hingga tahun 18 Hijriah, ketika Khalifah Umar ibn al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 Hijriah. Khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak dinar dan dirham Islam, mencetuskan fulus, mata uang yang terbuat dari tembaga dimulai dari dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat takar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Menurut Al-Makrizi, mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai baik menurut hukum, logika, maupun tradisi hanya terdiri atas emas dan perak. Namun keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan fulus hanya untuk berbagai transaksi yang berskala kecil. B. Implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan berkualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam percetakan, bentuk, serta nilai dinar dan dirham. C. Konsep daya beli uang. Menurut Al-Makrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Dalam hal yang demikian, Al-Makrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpukau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan maksud lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun, sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Teori inflasi Al-Makrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Inflasi menurutnya terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung secara terus-menerus. Ia mengklarifikasi inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ada 2. Yang pertama, inflasi alamiah. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di pihak lain, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat. Yang kedua, inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam,
Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ada 3 penyebab terjadi inflasi ini, diantaranya korupsi dan administrasi yang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap dan bukan kapabilitas akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Pajak yang berlebihan. Menurut Al-Makrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korupsi dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Al-Makrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan fulus, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah dirham yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang dirham mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang dinar masih terdapat di peredaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. Keadaan ini menempatkan fulus sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa.